Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuha talibat wa para siswi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukunna al-yawm? La'allakunna bi khairin walhamdulillah. Wa ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran daring PKBM Abu Dzar. Pada kesempatan kali ini Antuna akan mempelajari bahasa Indonesia dengan materi teks anekdot. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, Anda meminta Antuna untuk menyimak video dan audio ini dengan baik, dan tentu juga jangan sampai kita melewati beberapa tayangan video yang nanti akan kita lewati. Atau bahasa lainnya jangan di skip. Karena apa? Karena pada pertengahan pembahasan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kuis seputar pembahasan yang kita bahas, dan tentu Anda meminta Antuna untuk menjawab soal-soal kuis tersebut di grup WhatsApp. Artinya, apabila Antuna sudah sampai kepada menit-menit kuis yang Anda maksud, maka silahkan ikuti arahannya, kemudian jawab di WhatsApp grup yang sekarang kita sedang online. Baik akhwat fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, kita akan masuk kepada slide yang berikutnya. Sebelum kita bahas teks anekdot lebih dalam, mari kita baca terlebih dahulu contoh teks anekdot yang berjudul Kursi Lupa. Lili dan Lulu adalah teman dekat. Mereka sedang mengobrol sambil menunggu tukang bakso lewat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Orang pertama yang mendapat giliran adalah Lili. Lili bertanya pada Lulu, "Lu, kursi apa yang bisa membuat orang lupa ingatan?" Lulu tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, Lulu langsung menjawab, "Kursi mobil. Karena kalau kita duduk di mobil, terus mobilnya kecelakaan, maka kita bisa amnesia." Meskipun jawabannya bagus, namun Lili menggeleng. Tandanya jawaban dari Lulu salah. Jawaban yang benar adalah kursi DPR, jawab Lili singkat. Belum selesai akhwat, masih lanjutannya kita lihat di sini. Lalu Lulu tidak terima. Menurutnya jawaban Lili tidak masuk akal. Untuk meyakinkan temannya, Lili menjelaskan anggota DPR sebelum duduk di kursi DPR banyak membuat janji kampanye. Namun ketika sudah duduk di kursi DPR, mereka amnesia seketika. Mendengar jawaban itu, Lulu pun tertawa. Sekilas menurut kita mungkin ini cerita biasa saja atau tidak ada unsur apa-apanya. Tetapi ketika ini dianalisis lebih dalam, ternyata di sini ada unsur-unsur anekdot yang dimaksud. Akan tetapi kita belum memahami bagaimana sebetulnya anekdot itu atau apa sebetulnya perbedaan yang jelas antara anekdot dengan cerita biasa. Tentu ada yang membedakan. Yang perlu kita garis bawahi pada cerita ini adalah di dalam cerita ini mengemukakan bagaimana sikap anggota DPR. Walaupun begitu, Anda berpesan kita sebagai seorang muslim tidak boleh mencela pemerintah. Jikalau memang ada kekurangan, maka kita doakan semoga kekurangan tersebut dapat mereka tutupi dan dapat menjadi kebaikan ke depannya. Berikutnya, akhwat, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah, tadi sudah kita baca teks tentang kursi lupa. Tentang apa ya? Ini ada pertanyaan. Tentang apa ya teks tersebut? Nah, gitu cara bacanya karena tanda tanya. Coba Antuna renungkan sejenak dan silakan baca kembali jika belum menemukan isi teks tersebut. Boleh videonya dikembalikan ke belakang sebentar, baca kembali, kemudian klik pause di bagian yang merah ini. Klik pause dan tuliskan jawaban Antuna di grup WhatsApp sekarang. Nah, inilah kuisnya.
Jadi kuisnya adalah menulis apa yang kita pahami dari teks yang tadi dibacakan. Sekali lagi, kuisnya adalah menulis di grup WhatsApp apa yang kita pahami dari teks yang berjudul Kursi Lupa. Minimal tulis 3 hal yang kita pahami di grup WhatsApp sekarang. Dengan format, tulis nama Antuna Fulana, kemudian tanda panah 2 dan jawaban. Silakan di pause terlebih dahulu dan jawaban langsung ditulis di grup WhatsApp. Syukran, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan pada Antuna yang sudah menjawab pertanyaan kuis tadi. Nanti ada satu kuis lagi yang perlu kita jawab di grup WhatsApp. Isi teks tersebut berupa, nah ini mungkin di antara Antuna tadi ada yang menulis isi teks misalnya adalah tokohnya menjawab dengan jawaban yang tidak tepat gitu. Atau ada pula yang menjawab misalnya banyak anggota DPR yang lupa akan janji-janji mereka dan lain sebagainya. Itu betul jawabannya, akan tetapi secara umum isi teks tersebut yang judulnya adalah Kursi Lupa itu, secara umum pertama isinya berupa karangan cerita. Nah, karangan cerita yang dimaksud di sini adalah karangan cerita yang bersifat fiksi. Jadi, sebagaimana yang pernah kita bahas dulu, bahwasanya karangan itu ada yang bersifat fiksi, ada yang bersifat non-fiksi. Karangan pada teks anekdot ini merupakan karangan fiksi. Apa itu karangan fiksi? Karangan fiksi adalah karangan yang ditulis atau karangan yang berisi kisah-kisah yang tidak sebenarnya. Maka itulah yang disebut dengan karangan fiksi. Kemudian di dalam cerita teks anekdot yang berjudul Kursi Lupa juga berisi pengalaman hidup. Pengalaman hidup apa yang ada pada cerita tersebut? Pengalaman hidup yang ada pada cerita tersebut yaitu berupa kejadian atau tingkah pola beberapa anggota DPR kita yang memang sebagian di antara mereka bisa jadi ketika kampanye mereka all out memberikan segalanya kepada rakyat, akan tetapi ketika mereka sudah jadi anggota DPR misalnya, sebagian dari mereka bisa jadi lupa terhadap hal-hal yang dikampanyekan. Kemudian yang ketiga, isi teks anekdot yang tadi kita bahas pun singkat, maka itu salah satu ciri dari teks anekdot, tulisannya singkat. Kalau tulisannya panjang, maka itu disebutnya bukan anekdot, melainkan apa? Melainkan novel. Jadi yang perlu kita pahami adalah tulisannya singkat. Kemudian yang paling penting akhwat adalah anekdot itu isinya berupa sindiran. Ini dia. Sebetulnya inilah yang menjadi pembelajaran kita hari ini, bahwasanya anekdot itu isinya adalah berupa sindiran atau bisa juga berupa kritikan. Nah, maka dari itu kalau kita baca ulang teks tadi, maka kita akan mendapati bahwasanya teks tersebut berisi sindiran atau kritikan terhadap siapa? Ya, terhadap anggota DPR yang tidak menepati janjinya ketika kampanye. Itulah inti dari cerita anekdot sebetulnya. Sampai di situ, apakah itu sudah anekdot? Bisa jadi dikatakan itu anekdot. Karena dasar dari anekdot, isi utama dari anekdot adalah berupa cerita yang memuat sindiran atau kritikan terhadap seseorang atau lembaga tertentu. Akhwat fillah azani Allahu wa iyyakum, kita lanjut lagi pembahasan berikutnya, masih isi teks yang tadi kita baca dengan judul Kursi Lupa.
Itu juga pada teks tersebut berisi kisah lucu atau penggalan kalimat yang lucu. Walaupun dulu ketika Anda pernah mengajar materi ini, ketika dibacakan teks anekdot tidak ada yang tawa sama sekali. Walaupun dari definisinya dikatakan bahwasanya teks anekdot ini teks yang lucu, tetapi tidak ada yang tawa sama sekali. Karena memang lucu dan tidak lucunya itu tergantung kita, tergantung mood kita ketika kita membaca teks tersebut. Ketika kita sedang sedih, maka teks yang lucu bisa jadi kurang lucu. Tetapi ketika kita hatinya sedang gembira, senang, maka bisa jadi teks yang biasa saja pun menjadi teks yang lucu. Tapi walaupun demikian, lucu merupakan salah satu bagian yang ada di dalam teks anekdot. Mungkin kalau dalam agama kita, dalam pelajaran hadis misalnya atau akhlak misalnya, ada larangan sedikit bagi kita untuk berbicara dengan tujuan ditertawakan atau lelucon yang berdasarkan pada kebohongan. Nanti detailnya mungkin akan dijelaskan oleh asatidzah kita di sekolah. Berikutnya, akhwat, kita lanjut lagi pembahasan kita yang berikutnya, yaitu barulah kita masuk definisi teks anekdot. Mari kita simak baik-baik, akhwat. Teks anekdot merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup, yang bisa jadi ya. Kalau berdasarkan pengalaman hidup dan kisah itu nyata, maka kisah tersebut termasuk ke dalam kategori kisah non-fiksi. Dan apakah boleh? Sebetulnya yang lebih utama adalah kisah fiksi. Kalaupun kisahnya non-fiksi, biasanya tokohnya disembunyikan namanya. Karena untuk menghindari satu dan lain hal. Yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu. Nah, ini dia ada kata lucu kan? Ada pendek, ada lucu. Tentang berbagai topik. Jadi, topik pada teks anekdot itu boleh bebas. Dan penulisannya pun boleh bermacam-macam. Boleh tulisannya dalam bentuk teks drama, atau boleh tulisannya dalam bentuk teks narasi atau cerita pendek. Jadi kedua-duanya benar. Apabila kita ingin menulis teks anekdot dalam bentuk model naskah drama, itu boleh. Atau mau dalam bentuk narasi cerita pendek, itu pun boleh. Kemudian kita lanjut lagi, topiknya seperti pendidikan, politik. Kalau tadi yang kita bahas itu tentang politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks anekdot. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kita lanjut lagi. Yang perlu Antuna catat sekarang adalah ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya yang pertama, bersifat humor alias lucu. Ya, bersifat humor alias lucu. Yang kedua, bersifat menyindir. Yang ketiga, bersifat menggelitik, belum tentu lucu. Artinya membuat kita gregetan, ingin tertawa tapi nggak bisa, ya kan? Karena kisahnya itu ya menggelitik, gitu. Kemudian biasanya tentang orang penting, pejabat, contohnya tadi anggota DPR, atau orang penting yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila kita ingin menulis anekdot tentang diri kita sendiri misalnya. Maka itu pun tidak masalah. Kemudian memiliki tujuan tertentu. Ditujukan untuk siapa? Kalau tadi judulnya adalah kursi lupa, tujuannya adalah untuk sebagian anggota DPR yang melupakan janji-janji mereka ketika kampanye. Anda ingat sebuah artikel teks anekdot yang pernah Anda baca dengan judul Beca ketika itu. Jadi inti ceritanya kurang lebih seperti ini. Ada bukan beca, bajai, roda 3. Intinya kurang lebih pengemudi bajainya itu memasuki kawasan 3-in-1 di Sudirman dulu ketika masih ada
kebijakan 3-in-1. Nah, kemudian di pertengahan jalan ternyata pengemudi bajai tersebut diberhentikan oleh polisi dan ditilang. Ternyata apa sebabnya? Maka pengemudi bajai tersebut pun bertanya kepada Pak Polisi itu. Ini kisahnya fiksi ya. Nggak tahu ini kisah dari mana, tapi yang jelas modelnya seperti ini. Bertanyalah pengemudi bajai itu, Pak Polisi, salah saya apa sampai diberhentikan begini? Kemudian Pak Polisinya menjawab, apakah Bapak tidak melihat ada peraturan di depan jalan sana? Saya melihat, kata tukang beca begitu. Apa tulisannya Pak? Kata Pak Polisi. Kendaraan roda 2 dilarang masuk, atau jalan ini hanya diperuntukkan bagi roda 4. Lalu, di mana salahnya saya Pak? Tukang beca bertanya demikian kepada Pak Polisi. Pak Polisi menjawab, salahnya adalah Anda memasuki kawasan 3-in-1 yang tidak boleh dilalui kecuali oleh roda 4 gitu. Atau tidak boleh dilalui oleh roda 2. Nah, terus tukang becanya pun menjawab dengan dalih bahwasanya kendaraan yang ia bawa ini memang bukan beroda 4, tapi tidak salah karena ini bukan beroda 2, sehingga dia masuk ke jalur cepat tersebut atau jalur 3-in-1 tersebut. Sekilas kan gak lucu cerita ini, tetapi cerita ini mengandung makna tersirat bahwasanya memang jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4, yaitu mobil saja, bukan untuk yang lainnya. Berikutnya lagi kita lihat di sini. Pembahasan berikutnya yaitu kita coba berlatih. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, kita berlatih terlebih dahulu. Latihannya adalah menentukan ciri-ciri teks anekdot berikut. Teks anekdotnya nanti akan Ana kirimkan melalui PDF. Ya, melalui PDF sekarang akan Ana tampilkan terlebih dahulu. Seperti ini kurang lebih teksnya. Nah, kita akan berlatih. Kita akan coba berlatih menentukan ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya adalah apa tadi? Ciri-cirinya bersifat humor, menggelitik, menyindir tentang orang penting, dan memiliki tujuan tertentu. Nanti di bawah sini ada latihan ya, akhwat. Bapak kasih makan apa nih, nanti dikerjakan ini, latihan ini. Setelah Anda jelaskan teks yang berikut ini dengan judul Sudah Terang. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Malam itu Bonar pergi berjalan-jalan mengendarai motor untuk membeli bakso. Ia melewati jalan Sudirman yang terang. Namun tiba-tiba Bonar dikagetkan dengan sempritan Pak Polisi. Tentu saja ia harus kena semprit Pak Polisi. Bukannya itu malam hari dan biasanya di malam hari tidak ada razia. Dengan perasaan sedikit kesal, akhirnya Bonar memarkirkan sepeda motornya. Ada apa Pak? Kenapa saya disemprit? Tanya Bonar penasaran. Lampu Bapak kenapa tidak nyala? Ini kan malam hari. Bahaya jika lampu Bapak tidak nyala, jawab Pak Polisi. Mendengar hal tersebut, Bonar langsung merasa heran. Loh, ini kan jalan Sudirman, Pak. Bapak tidak lihat ada banyak lampu jalan di mana-mana. Bonar tidak mau kalah. Tetap saja, Pak, menyalakan lampu motor pada saat berkendara itu wajib hukumnya, tegas Pak Polisi. Bonar jelas merasa tidak terima dengan pernyataan Pak Polisi. Tanpa basa-basi, Pak Polisi menarik penutup kecil ban motor Bonar. Tentu saja hal ini membuat ban motor Bonar menjadi kempes. Kenapa Bapak kempesin ban motor saya? Tanya Bonar panik. Iya, tidak perlu panik Pak Bonar. Di sini kan banyak angin. Tinggal gunakan angin yang ada di sekitar sini buat ban Bapak, jawab Pak Polisi. Pak Polisi tidak menilang Bonar. Ia meninggalkan Bonar kebingungan karena ban motornya kempes. Ini Bonar menyesal jawabannya yang asal-asalan. Ia berjanji tidak akan mau berurusan dengan polisi lalu lintas lagi. Kalau kita simak dengan baik tulisan berikut, ini jelas masuk ke dalam ciri-ciri teks anekdot.
Mengapa demikian? Yang pertama kita lihat bersifat humor. Jadi nanti yang Antuna kerjakan seperti ini, tulislah di grup WhatsApp dengan format fulana, tanda panah 2, ciri-ciri teks anekdot, di enter tulis. Yang pertama bersifat humor titik 2. Bersifat humornya di mana? Kalau cerita yang barusan bersifat humornya adalah apa kira-kira? Bersifat humornya ketika Pak Polisi mengempeskan ban si Bonar dan Pak Polisi kabur begitu saja sambil berbicara, kan banyak angin di sekitar sini. Silakan isi sendiri. Nah, mungkin itu bisa jadi. Nah, kemudian kisah yang menggelitiknya apa lagi? Misalnya kita ambil kisah yang menggelitiknya adalah ketika Bonar protes, mengapa kok malam-malam banyak lampu lalu lintas, lampu motor masih dihidupkan. Nah, itu tulis dengan bahasa Antuna masing-masing nanti. Kemudian menyindir, sebetulnya kisah ini menyindir siapa? Menyindir para pengguna jalan yang tidak disiplin. Contohnya adalah tidak menyalakan lampu motor ketika di malam hari. Yang keempat, tentang orang penting atau bukan? Ternyata jawabannya bukan, maka titik 2 bukan, tidak masalah seperti itu. 5. Memiliki tujuan tertentu? Oh, tentu memiliki tujuan tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah beri titik 2, memiliki tujuan tertentu titik 2. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk menaati peraturan yang ada. Demikian contoh dari latihan kuis yang kedua ini. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia jenis latihannya. Bapak kasih makan apa? Nanti silakan Antuna baca. Ana kirimkan file Word-nya nanti dan jawaban tulis di grup WhatsApp saja. Kita lanjut lagi. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tujuan teks anekdot untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya dan sebagai sarana penghibur dan sebagai sarana pengkritik. Itu dia ya, intinya sih sebagai pengkritik sebetulnya tujuan anekdot ini. Berikutnya lagi isi teks anekdot. Ada yang maknanya tersurat, ada yang tersirat. Bedanya adalah kalau tersurat itu langsung ditulis seperti tadi. Cerita yang latihan menentukan ciri-ciri tadi, bahwasanya si Bonar akan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu berarti maknanya tersurat. Kalau maknanya tersirat itu tidak diberitahu kira-kira mengapa sih tokoh melakukan hal demikian, mengapa sih kisahnya begini dan begitu. Kisah makna tersiratnya itu akan kita ketahui setelah kita membaca teks tersebut. Boleh dibaca kembali teks kursi lupanya, di situ akan nampak pada slide pada cerita yang pertama. Sebelum pada cerita yang ada kata lanjutnya itu sebetulnya adalah maknanya tersirat, tidak terlihat. Kecuali setelah kita baca pada bagian yang lanjut, yang tadi tulisan lanjutnya itu, maka itu jelas baru maknanya tersurat. Karena disebutkan di situ maknanya, bahwasanya sebagian anggota DPR terkadang lupa ketika mereka sudah menjadi anggota DPR. Berikutnya akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna tersirat itu apa? Makna tersirat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran kita sampai di sini. Ada tugas individu, silakan di-pause dulu. Carilah satu teks anekdot tentang pendidikan atau sosial di Google. Lalu analisislah. Apa yang dianalisis? Pertama, ciri-ciri anekdot. Yang tadi yang kita latihan kuis yang kedua itu. Yang kedua, tujuan teks anekdot tersebut. Tujuannya apa? Kita menemukan teks dengan judul apa misalnya UN dihapuskan. Misalnya anekdotnya itu, kemudian kita tulis tujuannya apa teks tersebut. Kemudian ketiga, isi teksnya. Dipilih tersurat atau tersirat. Tinggal ditulis di buku Antuna nanti tersirat atau tersurat. Kalau tersirat maka tulis amanatnya apa, pesan moralnya apa di buku tulis. Jawaban tulis di buku lalu foto dan kirim ke WA Ana beserta screenshot
teks screenshot teks anekdot yang Antuna dapat dari Google. Jadi yang dikirim adalah jawaban pertanyaan tugas individu ini. Yang kedua yang dikirim adalah screenshotnya. Jadi ada dua yang dikirim ya ke nomor Anda. Jawaban tunggu sampai dengan malam hari. Apabila sebelum jam 12 ini sudah ada yang selesai, alhamdulillah. Apabila belum selesai, maka silakan dikirim maksimal malam hari jam 8 malam. Atau kalau tidak bisa juga karena alasan syar'i, maka boleh besok pagi. Itulah pembelajaran kita. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas partisipasi Antuna semua dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Ana ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada orang tua yang sudah memfasilitasi kegiatan pembelajaran daring selama ini. Semoga apa-apa yang kita berikan menjadi pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, Anda juga mengucapkan terima kasih kepada wali kelas Antuna, Ustadz Adit, yang telah menginvite Anda di grup ini. Jazakumullahu khairan. Selamat berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Bulatkan tekad untuk meraih ampunan dan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.